Udah ini? Oke, kita ketemu lagi di Hohihi, Pilar kelima demokrasi. kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Hai para delegasi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Kenapa bang? Kaget gua. Gue juga kaget. Gua kaget. Gue juga kaget. Aduh, apa tadi maksudnya Pak Dion? Karena dia, gue yakin, karena belakangnya tuh selalu jadi Nggak pas. dikritisi sama kita gitu. Dikritisi, iya. Udah dimasukin itulah sekalian Iya, gitu. iya. Gimana kalau tiap episode ada sesuatu yang beda di bumper? Di belakangnya. Lu udah kasih gini, gua kasih beban nih. Tiap Iya. episode harus ada yang beda berarti. Bener, belakangnya Iya. harus beda-beda terus. Iya. Jadi kita nggak musingin fade outnya bener apa enggak. Enggak, ini biar bumpernya berarti syuting berikutnya harus ada sesuatu lagi. Iya. Iya, harus ada tambahan terus. Terus tadi lo juga tuh itunya transisinya tuh di solve kayaknya ya. Di screen gitu, digabung. Ya nah, gitu jadi berantakan ya nggak? Harusnya fade. Harusnya cut aja, cut Oh, ganti cut. Oh, gitu. iya, iya, iya. Digabung biar nyatu sama Hoi gitu. Ya, Sengaja di malah jadi berantakan. Ya nggak apa-apa lah, silakan aja. Nanti kan tinggal netizen yang Iya, netizen. yang Menilai. komentarin. Iya, iya, iya. Netizen iya. yang komentarin gimana caranya. Karena gue perhatiin komennya yang kemarin pada kok cuma 1 jam, itu pasti belum nonton sampai habis tuh. Iya. Yang masih kok cuma 1 jam. Ada Iya. yang udah tahu kan? Ada Oh yang udah ternyata tahu. ini alasannya. Ya kalau yang komen cuma 1 jam tuh pasti baru ngeliat thumbnail, Terus lihat durasi. Iya. Ya, apa yang terjadi. Iya. Dan udah berhasil Apa yang berhasil? di recover Ada. videonya. Tapi katanya nggak sync. Nah, tapi gue juga belum lihat sih. Oh. Belum lihat hasilnya seperti apa. Gokil ini. Biorka aja sih tunduk sama tim Palapa. Orang udah hilang loh. Udah hilang. Kalaupun ada program yang bisa membalikan itu, Iya. itu bayar 700.000 Untuk satu video. untuk satu video. Oh. Itu pun Dan belum tentu. Itu pun belum tentu. Oke. Belum tentu hasilnya sempurna. Iya, Tapi iya. kita punya ahli IT lah. Asik, ada tim ya. Ada tim. Ada staf ahli IT di sini. Staf ahli IT di Iya, sini. iya. Dan bisa merecover 27 menit dari 40 menit yang hilang. Oh 27 menit kembali. Iya. Tapi audionya Audionya belum sync. Belum Sebenarnya sync. itu masih bisa tapi agak ribet memang. iya. Enak, gue juga belum lihat sih. Nggak sync terus ya? Atau kadang-kadang? kadang-kadang sih, kadang-kadang enggak. Nah itu yang sulit. Kalau nggak sync semua enak, tinggal pisahin. Iya, tinggal pisahin di Di sync. Atur-atur lagi, diatur. ya. Nah ini ada yang sync, ada yang enggak. Itu yang bikin ribet. Udah ntar kita upload aja yang itu. Yang mana yang Ini data yang hilang. data yang hilang ini ya. Ya. Kita mau kasih Biorka juga ketangkep katanya sekarang. Masa orang Cirebon katanya bang? Masa orang Cirebon? Tapi orang itu apa yang datang ke polisi kan bukan saya. Iya gitu ya? Iya. Coba lihat beritanya. Nis, yang Beritanya asal ada. Cirebon. Nah ini. Ya. Terus emang yang mengungkap siapa identitasnya? Nah dari sisi Indonesia. Oh diungkap oleh Instagram anonim. Anonim juga. Gabungan Vote dari 3 anonim. wajah yang beda. Jadi sulit untuk diungkap. Lah, apaan sih maksudnya nih? Enggak, jadi dia si Biorkanya tuh dia ngedit 3 wajah digabung biar susah dicari. Awalnya. Maksudnya? Yang ini kan profil picture yang ini. Iya, kan? maksudnya dari 3 wajah siapa? Yang nggak tahu ngasal. Kalaupun mudah diungkap kan wajahnya wajah orang. Iya, tapi kan gabung-gabung. Digabung-gabung. Ada terdapat teks mengungkap identitas hacker Biorka. Terus video ada diunggahnya terdapat teks MSF we are from Cirebon. Percuma kita bayar pajak, namun sistem masih bisa ditembus. Yuk ngopi sama aja anak-anak IT Kominfo. Masa dia ngaku we are from Cirebon, terus langsung percaya? Enggak lah. Video itu juga mengungkap foto-foto yang diduga hacker. Biorka, alamat rumah. Oh. Itu tuh Muhammad Said itu.
Oh. Dia udah datang katanya ke Polisi. bukan saya. Lagian itu Bang posternya lihat. Apa? Tuh, we are from Cirebon nih. Tangkap saya jika kalian mampu, your kominfo stupid. Gimana bahasa Inggrisnya? Oh. You stupid kominfo Iya. gitu. Your kominfo stupid. Atau your kominfo is stupid gitu. Ah, iya. Tapi kalau yang di Twitternya bahasa Inggrisnya bahasa Inggris beneran atau bahasa Inggris translatean? Ini kan translatean ya. Kayaknya beneran sih yang Gue Bjorka belum itu ya. sempat lihat yang itu sih. Tapi agak aneh juga sih, gue agak ragu juga yang Twitternya karena jadi kayak caper. Maksudnya? Iya, dia punya Twitter, nge-tweet, menjadi malah pengen tampil gitu loh. Padahal kan awalnya kan dia kayak diem-diem ngeluarin apa. Nah dia ininya di mana lah kalau nggak di Twitter? Buat ininya. Wah, Ya? publikasi bahwa gue udah nge-hack nih. Di Telegram cing ada cing grupnya. Iya, Hah? bahkan ada grup Telegram. Ada grup Ada Telegramnya. grup Telegram katanya. Sekarang masih ada? Sekarang nggak tahu deh kalau grup Telegram. Oh. Tuh akun Instagramnya diserbu Muhammad Said Fikriansyah sampai membatasi komentar. Tuh akhirnya sosok yang ditulis sebagai Bjorka menghubungi polisi dan buat pengakuan. Siapa judulnya ya? Gue baca nih. Coba diklik dah. Yang berita terkait tuh, Nis. Paling atas. Nah, Seakan-akan gitu. seakan-akan bener ya. Iya. Itu kayak siapa ya? Kasihan dia ya. Iya. Pihak Socebu mengakui bahwa dia bukan. Buat pengakuannya Kalau saya bukan. bukan. Ya, nggak ngaku dong. Berarti bukan nggak ngaku. Bukan ngaku. Arif dari desa Kelayan. Nelayan. Kelayan. Oh. Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dari kemarin udah rame diomongin namanya dihubung-hubungkan. Kasihan. 17 tahun, Bang. Iya. Saya bukan Bjorka, saya hanya editor video kata dia. Kasihan loh. Udah gitu dia menghubunginya Instagram udah bener-bener kasus ini banget ini. Kasus internet banget. ya? Internet banget. Oh iya, pria itu menghubungi akun Instagram Polresta Cirebon. Iya udah bener-bener deh. Ngelapor juga lewat Instagram lagi. Iya, Muhammad Said. Kasihan tapi kalau dia nih. Jadi si akun anonim Volt ini kenapa nuduh si Said Fikri ini? Atau berarti si Bjorkanya ninggalin maps palsu yang supaya ketipu orang. Ketipu orang. Iya. Iya. Tapi gimana Bang lu ngeliatnya si Bjorka ini? Apakah lu percaya semua ini? Percaya lah. Tapi semua bisa dibikin loh Bang. Maksudnya? Ini sebenarnya Kalau mau konspirasi teori. Iya. Untuk mengalihkan ini. Kayak gini lah, kayak dulu kan konspirasinya 9/11 tuh Amerika juga yang bikin. Iya, karena atau dibilang ini orang Yahudi, tidak ada orang Yahudi masuk pada hari itu. Katanya. Iya, udah siap. Udah siap. Kan ada yang bilang nih untuk asuransi atau apa gitu. Iya, banyak lah. Untuk alasan nyerang Irak. Iya. Ya kan? Ini kalau konspirasi yang bikin siapa? Amerika juga untuk nyerang Irak enggak dong. Negara juga. Pokoknya yang berkuasa aja. Yang berkuasa ya. Yang berkuasa bikin Untuknya mau ngapain? Keributan aja kali. Ngalihin kasus. Sambo misalnya. Tapi dia ketawa ini. Tapi Sambonya juga diretas. Apanya? Ini data pribadinya. Emang iya? Iya kalau nggak salah. Tapi soalnya yang dikeluarin sama dia tuh data yang udah ada, kayak data Munir yang tentang pembunuhan Iya, Munir. Itu kan yang udah ada, bukan berita baru yang dia keluarin. Iya. Walaupun jadinya kalau ada yang bilang paling nggak Gen Z jadi tahu lagi nih. Iya. Cerita soal Munir. Tapi kan ini yang berbeda lang. Apa ya? Data seluler. Data breach itu apa namanya? Pendobrakan data. Iya, pendobrakan data sama pengungkapan info. Iya. Yang beda. Kayak kalau data masuk ke pendobrakan data, lo tahu nomor telepon lo, tahu nick lo, tahu segala macam lo itu gitu. Kan itu yang bikin orang takut. Nah, tapi ada yang bilang dipakai ini, takut dipakai itu. Ada yang bilang juga si data-data itu bukan dia yang ngambil. Orang lain. Iya, dia hanya menyebarkan. Dia hanya menyebarkan si Twitter ini. Si Bjorka ini. Iya, Bjorka di Twitter. Iya. Atau yang itu loh, yang data seluler kita yang daftar-daftarin nick. Kayaknya itu bukan dia yang dobrak. Bukan dia yang dobrak. Tapi dia yang nyebarin atau jual yang di deep web itu. Oh. Ada yang bilang gitu juga. Jadi ada orang lain yang ini
Iya, iya. Tapi memang akhirnya ini kayak misalnya Pak Mahfud tuh bilang, kalau gue sih cuek aja. Oh, data Baca nggak? kesebar. Data Iya. kesebar. Kalau lo mau cari data gue banyak kok di Iya, ini. iya. Esensinya nggak pas Pak Mahfud. Analoginya itu nggak pas untuk yang kayak begitu. Walaupun memang data kita udah kesebar ya. Iya, Kan KTP aja kan masuk komplek harus ninggalin KTP. iya, Masuk gedung ninggalin KTP. iya. Tapi kan kalau kayak begini kan ada orang yang emang sengaja. Gue bisa loh. Gue mau nyari kalau yang ninggalin KTP kan itu nggak dipakai untuk kejahatan. Kita nggak tahu bang. Iya, maksudnya kita ninggalin itu dan orang itu tidak bermodus untuk pakai Kejahatan. kemudian Iya, itu iya. bisa dipakai sama orang ya nggak? Iya, Ya, iya, urusan lain. Tapi ini ada orang yang memang gue pengen bikin kejahatan pakai nama inilah, gue retas bisa Iya, gitu. Iya. Bahaya. Ya. Tapi mungkin dipakainya bukan berarti selalu untuk kejahatan ya, bisa aja kan untuk jualan, Juga bisa. target ngiklan, Iya, ya kan, kayak bisa. gitu-gitu kan. Iya. Ya kayak gini lah, dari dulu juga bisa tiba-tiba kita ditelepon kartu kredit, tahu Ya. dari mana nomornya. Benar. Sementara itu. kan kita tahu, kita nyerahin nomor paling kalau nggak ke bank, ke apa ya, rumah sakit Rumah mungkin sakit. kita nyerahin yang data diri, ke Iya, iya. mana lagi kita nyerahin? asuransi, Asuransi nyerahin, KTP, asuransi, KTP iya segala kan? macam. Ke negara sih lebih seringnya nyerahin Iya. data diri. Swasta juga ada sih yang Iya, kasih iya asuransi kayak gitu, itu. Iya, iya. bank segala macam. Ya terakhir Peduli Lindungi, Nah, itu yang Kalau- data diri paling banyak terakhir orang-orang pada masukin. iya. Itu lebih parah lagi, tahu kita check-in di mana aja, Nah, iya. ya kan? Iya. Tahu kita kemana aja loh itu. Sebenarnya kan sama yang di handphone kita ini. Maksudnya kita ngomong apa, kita ngetik apa, terus si Google udah kasih tahu nih. Iya. Kasih tahu nih anak lagi seneng ngomongin Instagram. Iya. Ntar di Twitter ada iklan Instagram atau iklan sepatu kayak gitu. Kita bisa nge-search apa? Serta apa? Nah, kalau kita bisa diretas pakai nomor telepon ke sini, Hah, dia tahu pergerakan kita kan. iya. Bahkan katanya algoritma iklan itu tahu kita lagi berdua lagi deket, terus tahu lu sukanya apa, gue sukanya apa, terus kayak saling dicari tengahnya nih apa, antara iklan yang muncul itu, gitu. Tahu nih lagi ngumpul sama siapa, lagi di lokasi apa. Kalau gue sih yang ngerasa yang waktu gue lagi ngomongin dengkul, udah mulai berasa kalau main pingpong. Banyak banget lang iklan yang kasih koyok dengkul. Wah, ini banyak banget. Padahal gue cuma ngomongin doang loh. Ngomong, nggak ada di sini. Kalau dulu sebelum zaman iklan internet ini, SMS pernah nggak dulu bang? SMS yang gimana? Waktu gue ingat gue lagi di mall apa tuh ya, di Kelapa Gading, di Moi kalau nggak salah. Lagi di Moi gue tuh, tau-tau dapet SMS. Promo apa waktu itu ya, Jeko atau apa gitu, Jeko di Moi sekarang ada promo ini gitu. SMS itu masuk ketika gue lagi di Moi. Itu dulu ada tuh namanya, bisa kita ngiklan kayak gitu, Sering. targeted ads pakai SMS dulu. Iya. Hah? Oh, seremoni jatuh. Oh. Sering itu yang kalau kita ke mall kan. Nah sekarang lebih modernnya adalah dengan lokasi kita di mana, Iya. pakai internet, ntar iklan yang lagi geser-geser story Iya. kan ya muncul. Iya itu. Tapi Rahman nggak ada nih dia. Iya, Dia lagi ke Solo, kemana sih dia? Karanganyar, Karanganyar ya. Solo. Ngapain sih dia? Man? Dia kan yang nikah adeknya, ngapain yang kesana sih? Bingung. Dia kan gua. datang. Oh, dia datang ya. Ada lu nikah emang lu gak datang bang? Enggak, adek gue udah meninggal. Oh. Ada istrinya. Hah? Ada istrinya. Enggak, maksudnya kalau dia nggak kesana kan ada istrinya tetap nikah nggak? Tetap dong. Tetap ya, iya. Nggak, dia vendor. Oh, vendor. Nggak, wah, selisih manajemen bener. Ini pertama kalinya nggak ada. Enggak dong. Pernah ya? Dua, waktu motornya hilang. Oh Waktu iya. motor hilang ya. Oh iya, waktu motornya hilang nggak ada Waktu juga. motor hilang Nggak ada juga. Iya. Ini ya makanya tadi Dion masukin ada ketawa Rahman di awal. Itu tribut. Tribut tuh Rahman. Tribut tuh Rahman karena beliau nggak ada hari ini. Dia masukin ketawanya. Dia bilang kan dia naik jalan darat nih ke Solo. Dia bilang ini pertama kalinya juga. Jalan darat. Jadi dia belum pernah sebelumnya ke Solo jalan darat. Nyetir sendiri Oh, ya. nyetir kereta udah pernah. Nyetir sendiri. Iya, dia bilang Ya. nih mau lewat tol yang
tol Jawa itu. Wah, lo lagu lo man, bilang rezim bobrok infrastruktur, gak ini lo pakai juga. Pakai hati-hatilah ngomong lah. Akhirnya lo pakai juga infrastruktur lo man. Dia berangkat hari ini. Kemarin Oh, semalam. udah nyampe. Oh, udah nyampe. Udah nyampe. Iya, Coba nggak ada tol itu man. Lu kapan nyampenya lo man? Bisa ketinggalan lo man. Lewat liku-liku, Iya. jalannya mungkin naik turun. Ya. Ntar kita dengar ceritanya nih mengenai infrastruktur yang dia lewati. Iya, tol Trans Jawa ini. nih. Kacau lo mana. Ini kita BTW syutingnya kita hari Kemis. Jauh nih kalau di hari Senin. Mohon maaf. Karena kita weekend stand up, Stand up, Jambore. Tidak ada waktu di weekend. Ya weekend nggak ada Jadi, waktu. Habis itu ke Bali lagi lo. Iya. Nah balik kapan? Nah, hari esok hari ini berarti saya kabarin. Hari ini baru. Belum nih hari ini belum. Apa? Belum ada kabarnya. Belum nanti ya. Oh belum ada nanti. kabarnya. Kan mau hari Minggu kan syuting kan? Iya. 25. 25. Oh iya, ntar saya kabarin. Insya Allah bisa sih 25. kayaknya. Iya. Iya. Kalau si Rahman berangkat sekarang nih bareng sama anak-anak stand up Indo nih naik bis. Naik bis. Ketemu di tol nanti. Di belakangnya. Iya. Ini sekarang lagi pada berangkat nih. Kamis. Udah berangkat ya? Udah, kan jam 8 pagi. Oh jam 8 pagi. Oh iya. Iya. Jam ini lagi berangkat. Nah, dan sekarang ini ini udah setelah ya? Itu udah setelah Jambore nih ya? Tayangnya. Wah, Tayangnya. gimana Bang kemarin? Aduh, Kan kita bareng. di Jambore kan? Iya, bukan di Oh airport. iya, di airport. Ini kita ngomongin sesuatu yang akan terjadi. Tapi udah terjadi. Gimana tuh? Akan Sekarang belum terjadi, tapi begitu lo nonton ini udah terjadi. udah terjadi. Iya. Yaitu kita mendarat bareng. Deketan lah. Lo duluan ya. Duluan, jam 11 kurang. Jadi Halim ternyata udah membuka berbagai tujuan, bukan cuma Denpasar, Surabaya, Malang dan Padang, tapi sudah ada Jogja. Dan Tapi kalau saya lihat iklannya, Citylink sudah membuka Halim ke Adi Sucipto. aduh salah itu saya berarti. Iya, Halim ke Adi Sucipto. Iya. Sudah dibuka. Kalau menurut iklan itu ya, Citylink udah membuka. Kayaknya bakal penuh terus deh itu deh. Kalau ada itu lagi Kalau ya. ada yang ke Adi Sucipto, kayaknya orang akan milih situ deh. Karena terlalu jauh ya si. Iya, atau tergantung tujuannya. Kalau tujuannya ke kota Jogja mungkin Adi Sucipto. Ya, mungkin. Ya kan, kalau mungkin yang daerah Kulon Sekitar- Progo iya, apa iya, tuh iya. Wates itu ya mungkin dari situ. Mungkin karena kita ke sana lebih banyak ke Jogjanya, jadi ngerasa jauh banget. Iya benar, karena lebih banyak aktivitas di kota Di kan. kotanya. Jadi Ya. merasa iya. Iya itu terlalu Iya. jauh. Udahlah kita Iya. jangan terlalu egois berarti. Dibilang jauh kejauhan. Kejauhan untuk siapa? Untuk siapa? Benar. Kalau untuk orang yang berkegiatan bukan di Jogja, dia deket-deket aja. Iya. Kalau yang dia rumahnya di Kulon Progo senang-senang aja kan. Iya benar. Tapi banyak nggak yang di Kulon Progo? Yang pakai pesawat. Ya, iya Iya. juga ya. Ya kan kayak kita bilang ke Cengkareng jauh. Iya. Tapi bagi orang-orang Jakarta Barat dekat. dekat. Orang Pik, orang apa? Pik. Wah, dekat. Dan Mogot segala macam pada mendingan Cengkareng. Oh, iya. Aci mendingan Cengkareng. Oh, iya, deket banget dia. Aci Resti dia bilang, "Lu naik pesawat dari mana?" Dari Cengkareng. Jauh bang, dari gua mah deket cing gitu. Iya, benar. Kita lebih dekat ke Halim. Ke Halim. Iya, enakan Ya. ke Halim. Ya itulah. Semua masalah perspektif. Iya. Semua jadi masalah apapun gitu. Oke, kita ngomong apa ini? Ini yang kemarin hilang kan kita bahas Ratu Ratu Elizabeth. meninggal. Ratu Elizabeth udah meninggal Iya. dan Ternyata negara-negara persemakmurannya mau referendum, Bang. iya ada beberapa ya. Iya. Total ternyata banyak juga loh, 56. 56-an. Negara persemakmuran Inggris tuh banyak ternyata ya. Iya. Tapi udah ada juga yang melantik dia sebagai kepala negara langsung. Charles. Kayak si Oh. Papua Nugini kalau nggak salah. Papua Nugini kalau nggak salah langsung mengakui dia sebagai kepala negara. Oh. Papua Nugini itu persemakmuran bukan sih? Iya, Coba iya, deh, apa iya. itu negara persemakmuran coba tadi ada tuh. Negara-negara persemakmuran yang kita kenal coba ya. Tahu gua Papua Nugini itu persemakmuran juga Inggris. Iya. Mana? Yang pernah Australia. didirikan atau dijajah Inggris. Ada berapa? Tuh negara anggota di kanan. Tuh banyak Tapi nggak ada banget ya. nggak ada jumlahnya ya? Oh ini yang di tabel kiri nih, coba ke bawah terus.
Berapa tuh? Oh 53. Tambah 3 lagi bawahnya. Oh bekas Oh, bekas. anggota. Ada yang dileburkan. Malaysia. Oh Malaya jadi Malaysia, Newfoundland jadi Kanada. Kanada. Iya ya. Iya, Kanada juga masih ya? masih persemakmuran juga. Berarti dia ngasih pajak ke sono kali ya? Ya kalau persemakmuran tuh gitu ya? Iya. Ngasih pajak ke itu. Ini buat kepala negaranya. Tapi nggak harus mengakui Charles jadi kepala negara. Harus. Enggak, tadi katanya nggak semua mengakui. Ya harus keluar dong dia. Coba. Harus keluar. Coba di atas tadi, Nis. Yang di kanan tuh, yang di table kanan. Nah, itu tuh. Terus ke atas lagi. Mana tadi ya gue baca ya? Ini nih. Sebagian itu tadi nggak apa-apa tadi ada di Wikipedia yang tadi. Namun kebanyakan anggotanya adalah republik dan sebagian mempunyai monarki sendiri. Namun semuanya menganggap Raja Charles sebagai ketua persemakmuran. Iya. Bukan. Tidak semua anggota mengakui Raja Britania Raya sebagai kepala negara nggak ngakuin, nggak semua ngakuin sebagai kepala negara. Iya. Negara-negara yang mengambilnya sebagai kepala negara sebagai alam persemakmuran. Commonwealth. Iya. Banyak banget ya. Ribet ya. Tapi apaan ininya ya? Gue nggak tahu juga deh. Apanya? Kegunaannya. Keuntungannya dia mengakui sebagai dia kepala negara, dapat perlindungan apa kali ya? Paling nggak militer. Iya, ya. militernya mungkin. Kalau ada apa-apa nanti dibantu karena lo termasuk sebagai persemakmuran. Iya. Mungkin. Ada yang terakhir itu tuh Antigua dan Barbuda. Dia Antigua tuh berarti dia pro lo. Gua anti gua. Antigua lo. Lo pro lo ya. Lo pro lo. Pro lo. Iya. Pro lo dan anti gua. Iya. Dia Katanya cuma 100.000 katanya. Apa warganya? Warganya coba deh. Barbuda apa Antigua yang 100.000? Ya dikit banget sama kecamatan Pasar Minggu, banyak sama Pasar Minggu. Antigua. Jumlahnya. Tuh ada tuh. Layanan visa. Antigua dan Barbuda bebaskan visa bagi kunjungan WNI. Oh, Antigua dan Barbuda itu satu ini. Oh, kayak Trinidad dan Tobago gitu. Oh, satu. Gua kira ada dua. Kayak Fauzi Fauzan. Kayak mondar mandir. Tuh, 97.000 lang. Lang 97.000 lang. Sama orang Cilacap, banyak orang Cilacap. Iya. 97.000. 97.000. Dikit banget ya. Kota terbesarnya Saint John 32.000 jiwa, kota terbesarnya. Dikit banget lah. Tapi dia emang di kepulauan ini kan, apa sih? Karibia. Iya, tapi jadi negara gitu. Maksudnya ini 32.000 masukin semua. Bukan gabungan beberapa negara. Bukan gabungan satu negara ya, tapi emang satu negara sendiri. Satu negara sendiri gitu. Semuanya dikumpulin terus kita ngumpul gathering. gathering warga negara. Ke JIS cukup. JIS 80.000. Iya. Oh iya bener. Iya. Sisanya lebih 15.000 ya adik. Iya kan ada yang nggak ikut. Lah, iya. Ada yang adanya kawinan kayak Rahman ya kan. Iya. Kira-kira di negara ini ya, di Indonesia ada nggak ya orang Antigua Barbuda datang ke sini lagi tinggal di sini nih sekarang? Dia emang ekspat. Gue rasa dialang-alangin gue rasa ya. Itu udah dikit banget, lo mau kemana sih? Udah dikit. Iya. kurang komunitas kita. Iya kita kurang, lo mau kemana kata gitu. Kebanyakan pribumi India tadi katanya kebanyakan orangnya. Kan orang-orang Karibia tuh pribumi Indian. Oh Indian. Kulit hitam kayak di Fiji gitu ya, orang-orang Samoa kali ya. Iya kayak begitu. Kayak The Rock gitu. Iya. Tuh dia Antigua. Kan 97.000 itu bener-beneran. Bener-bener sedikit. Dikit iya bang. Antigua dari bahasa Spanyol yang diberikan oleh Christopher Columbus. Nama Waladili berasal dari penduduk pribumi. Bermakna milik kami. Iya. Coba lihat dong, mau lihat jumlah ini, jumlah penduduk Pasar Minggu, kecamatan Pasar Minggu. Jumlah warga Pasar Minggu. Iya. Pasar Minggu. Nah, tuh. Mana sih? Kode Kemendak. Jumlah penduduk kecamatan tuh bawah tuh. Nah. Ya. Pasar Minggu. Lebih banyak, 310.000. Itu ribu ya? Ribu.
310.000 tahun 2021 304 berkurang bang. Wah, Berkurang 6.000 dari 2019 ke 2021 kurang 6.000 orang pasar minggu. banyak yang COVID. Hah? Lihat tuh turun semua. Jagakarsa ada 413, 383. Masih meninggal bang. Iya, 6.000 orang. iya. Ya Allah. Kan jarang kita nggak pernah perhatiin ya. Apanya? Perbandingan kelahiran sama selama COVID ya. Oh saat COVID kelahiran banyak nggak? Banyak gitu apa ya? enggak ya? Itu tapi turun semua lah. Oh iya benar. Jadi Cilandak juga turun Bener, tuh bener, 2.000. Pasar Minggu turun 6.000. Itu banyak tuh Jagakarsa. Jagakarsa Berapa tuh turun? Berarti 20-30 ribu. 30 ribuan. Kemana tuh? Pindah kali. Kanti gua. Anti gua nambah. Jadi 33.000 sekarang yang di Saint John. Tuh. Awal pasar Minggu ya, banyakan pasar Minggu lu hati gua. Banyakannya jauh lagi. Jauh bisa 3 kali lipatnya. Dah. Coba cari gimana caranya ya. Maksudnya nyari daerah di Indonesia yang penduduknya 30.000. 90.000 deh. Jadi gue pengen tahu anti gue ini sebanding dengan kota apa kalau di Indonesia. Coba kabupaten ini. Kabupaten Kepulauan Seribu, kayaknya sekitaran segitu tuh. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Oh Seribu. iya, coba. Kabupaten Kepulauan Seribu. Nggak ada kepulauan. Mentawai. Mentawai itu 90.000. Mentawai. 92.000. Pas tuh. Coba kalau 1.000, Pulau Seribu. Ya, itu pas kalau si Mentawai itu. Mentawai pas 90.000 isinya. 24.000. Tipis sama kota Saint John. Saint John. Kota terbesarnya di Antigua. Di Antigua. Iya. Sama Mentawai lah. Coba Antigua tadi lihat Google Image. Gue pengen tahu kota suasana kotanya kayak apa. Ya. Antigua Barbuda tapi kita image. Ini kalau nggak ada Rahman cepet ya Yon ya. Ya. Ih bagus bang. Nggak ada kendala ya. Langsung satu ya. gitu ya. Bang bagus bang lihat. Banyak lihat. Oh, tuh kota-kota di pinggir. Oh iya ya. Di pinggir laut gitu loh. Tuh yang bawah. Coba bawah. Bawah tadi. Nah itu tuh. Nah ini yang lo ini tuh. Ini mungkin resortnya kali ya. Tapi yang daerah dalam kotanya kayak apa ya? Nih 19 amazing thing Antigua is known for. Coba diklik ininya websitenya. Apa khas dari Antigua dan Barbuda ini nih? 365 gorgeous beaches. Kita juga punya sih pantai-pantai. Berarti kalau dia sehari setahun. Setahun ngabisin pantai semua ya. Sehari di satu pantai. Kita pantai banyak sih, tapi kalau pantai nggak kalah lah kita. Sailing. Banyak juga. Sailing banyak. Di Bajo. Tapi apa lihat itunya warna airnya. Lautnya ya. Lihat tuh airnya. Memang dia hanya di beberapa tempat juga di Indonesia yang begini. Yang kayak gini benar. Ya. Terus apa lagi nih? Dickinson Bay. Ini nama teluknya nih ya. Pasir putih. Amazing weather. Bay itu teluk apa sih? Bay teluk. Gulf. Bay. Selat. Selat ya. Bay apa ya? Tanjung. Miring dong palanya. Siapa namanya? Tanjung Suca. Iya. Orang Pontianak. Iya. Apa kabar Tanjung ya? Iya, kemana sih Tanjung ya? Kayaknya masih miring dah. Iya. Amazing weather. Emang kenapa dia ininya? Sunniest island in the region. Oh, sama kayak kita mirip-mirip panas. Iya. Inclusive resort. Oke. Emang nggak ada ininya ya pemandangan kotanya ya? Dari tadi pantai terus. Sir Viv Richard. Siapa dia nih? Coba. Greatest cricket. Oh, main cricket. Tuh. Shirley Heights, tempat wisata juga ini. Karnival. Oh, ada karnival. Ini orang-orangnya kayak begini tuh. Jember juga punya kita, Jember Fashion Karnival. Kayak gini-gini. Nah, jalan di Dockyard National Park. Itu rumah. Mount Obama. Oh ya Obama. Kenapa dia? Obama suka just. Oh semua dong. Coba ke bawah ininya. Highest, coba bawah. Known as Boogie Park, but named after US President. Oh iya memang. Revert to a symbol of black achievement. Recognize success of black people. Emang gitu. Oh. Hot sauce, terkenal cabe lagi. Conch tuh apa? Conch apa ya? Coba lagi. Tapi dia jual laut memang ya? Iya. Karena memang kepulauan. Coba kata keterangannya nih. Conch is a popular dish. Oh, masakan. Nanti gue conch. Oke. Conch apa sih? Saltfish and fungi. Jamur. Seafood lah ya. Jamur. Saint John. Nah ini Saint Johnnya kayak begitu lang. Emang udah begini bentuknya dia. Oh. Gak perlu gedung-gedung tinggi.
Devil's Bridge. Oh, itu batunya bentuk kayak jembatan, Bang. Kayak jembatan ya. Frigate Bird Watching. Iya. Nonton burung. Rainforest. Zip lining tours. Oh, conch itu artinya keong. Keong besar kayak makanan ya. Hiking. Ini hampir semua yang dia tawarkan di Indonesia ada sebenarnya. Iya. Sebenarnya. Tapi mungkin suasana udaranya juga mungkin beda. Ya itunya yang beda sih pasti. Ada beda. Island is small. Ya ininya. Tapi emang bagus sih ya kalau dia dari Emang negara warnanya. khas negara kepulauan Tropik lah. ya, kayaknya. Mirip-mirip kayak apa? Maldives, Iya, Maladewa gitu-gitu, kan ya. gitu-gitu tuh. Ya. Ini kayak lihat pantai di Bajo nih begitu birunya dan pasirnya. Gue belum pernah lah. Belum pernah Bang ya? Belum. Dan bagus ya katanya. Gue belum banyak nge-explore daerah timur ya. Iya. Tapi Bajo menurut gue terbaik yang gue pernah lihat sih. Pantainya, airnya. Panas apa adem? Panas. Oh, Ya panas. maksudnya standar lah di Standar pulau. Indonesia gitu. Di pulau tapi pasir, apalagi yang pink Bang. Ada ya Yang pink pasir ya? pink itu pink beach. Kan ada yang terkenal tuh pink beach. Tapi gua nggak ke yang pink beach, ada pantai lain yang ada pasirnya Nggak pink juga. Pink banget. Enggak pink juga. Pink juga. Jadi kalau nggak salah kata guide-nya Pink juga beach. 80% pantai di sana pasirnya tuh pink kebanyakan memang. Oh. Dan emang kalau lu pegang Bang, pink aneh gitu. aja gitu kok bisa begini. Memang butirannya pink. Iya, jadi itu kan katanya dari apa sih? Anemon atau apa gitu dari zaman dulu yang akhirnya jadi batu-batuan jadi pink. Itu. Ada satu yang lagi pas lagi merapat tuh gue lupa kayaknya yang di Pulau Komodonya deh. Gue dari kapal ngelihat ke laut nih, saking jernihnya dasarnya kelihatan Bang. Padahal tuh kayak mungkin 6 meter, 5 meter ke bawah banget. Bagus banget dong berarti. Tapi kelihatan sampai dasar saking jernih. Ikan-ikan ada. Kelihatan. Terus snorkeling juga, nemu ada penyu lewat apa gitu. Bagus ya? Penyu snorkeling. Pakai ini. Kayak ginian. Pakai alat nafas. Ini nih beneran pink. Bisa begitu ya. Ya. Mantap. Oke, berita berikutnya apa ini kita? Tadi apa sih kita ngomong sih? Oh, persemakmuran ya? Persemakmuran. Kenapa mereka mau cabut ya? Emang udah nggak senang aja kali ya? Ya pengen benar-benar berdiri sendiri Iya, kalau iya. di dunia sih. Tapi dibolehin nggak sih? Hah? Sama- Kan referendum, Oh, voting ya? voting. Kayak waktu Timor Leste ya? Iya, Dan referendum. Papua. Kayaknya bakal dikasih. Tapi ntar jadi efek domino kali. Yang lain pada pengen. Pengen ya, tapi siapa tahu ada yang merasakan Keuntungan. keuntungannya Iya, gitu. Coba ini cari apa ya? Keuntungan Keuntungan menjadi negara persemakmuran. persemakmuran Inggris. Iya. Gitu. Keuntungan mekanik pada katrol majemuk. Kenapa nanya? Siapa yang Apa keuntungan jadi negara persemakmuran Inggris menurut CNN.com? Menurut siapa? CNN. wah sinonim. Iya. Terdapat dua macam, Commonwealth Nation atau negara persemakmuran atau Commonwealth Realm, alam persemakmuran. Ya. Alam persemakmuran, negara berdaulat yang mengakui Charles sebagai kepala negara dan raja. Oke, ada 15. Sementara negara persemakmuran hanya mengakui raja dan ratu sebagai Ketua persemakmuran. ketua persemakmuran, bukan kepala negara. Oke. Jadi dia tergabung dalam anggota persemakmuran. Tapi tidak menganggap itu kepala negara. Iya. Kemarin ada yang nge-tweet lucu yang tahun 90-an juga Indonesia pernah mengakui raja dan ratu. Ada band raja sama band ratu. Si goblok. Si goblok. Ada aja ya orang ya. Orang nemu aja. Nemu aja gitu ya. Iya. Mana keuntungannya mana nih? Beberapa. Menurut situs resmi, tuh di atas sedikit, nis. Kata si setiap anggota negara persemakmuran akan mendapat sejumlah manfaat. Beberapa di antaranya untuk sistem untuk memperkuat tata kelola, membangun institusi inklusif, serta mempromosikan keadilan dan hak asasi manusia. Wah, sementara mereka merasa ratu Inggris itu kan Iya. mengambil hak asasi negara-negara itu kan. Iya. Iya. Mendapat pelatihan di bidang teknis dan mengambil keputusan, menyusun undang-undang dan menyampaikan kebijakan. Oh, Iya. oke. Kayaknya nih kalau dulu awal-awal mungkin iya ya ada Waktu gunanya. negara baru terbentuk ya. Negara waktu Iya. baru terbentuk. Dalam konferensi tingkat tinggi persemakmuran, asosiasi bakal menyatukan para pemimpin
pemerintah yang keputusannya akan berdampak abadi pada semua warga. Terus apa lagi? Menumbuhkan ekonomi, meningkatkan perdagangan, mengatasi ancaman perubahan iklim, utang dan ketidaksetaraan. Ini Masih kayak kurang. organisasi aja ya. Coba lanjut ke halaman berikutnya. Kayak masih organisasi biasa Kayak masih gitu. belum berasa yang apa gitu. Ahli ekonomi membantu anggota bersaing di kompetisi global. Sama kayak organisasi. Kalau NATO kan jelas-jelas tuh. Satu ngancem anggota NATO berarti ancaman untuk semua negara. Dibantuin pasti. Dibantuin. Ya. Nah ini belum ada nih. Negara mencakup Barbados, ini Brunei. Semakmuran juga bakal membantu menyediakan dana bagi negara-negara kecil sehingga bisa mengimpor barang dan bersaing. Oh, dana juga dia taktis ini. Jadi pinjaman seperti bank lokal. Tapi kan tetap ada negara-negara yang persemakmuran yang termasuk yang miskin juga pasti kan? Iya. Tapi ada dana juga sih ternyata. Iya. Ada dana juga ini. Ya. Iya. Dan antar negara ini kayaknya bebas visa nggak? Harusnya sih ya. Harusnya Dari bebas Malaysia visa. ke Inggris gitu. Iya. Masa kita aja dibebasin visa, masa sesama persemakmuran enggak? Oh ya kita sama Antigua tadi Antigua, ya. bebas ya? Padahal dia anti gua ya. Tapi dia kasih Enggak. kebebasan ya. Karena dia tinggal di rumah. Hah? Dia anti gua. Wah. Gua hantu. Ya. Si buta. Si Budi. Ya. Tuh Nah. 2 triliun lo dia lo. Apanya? Emang gede. Gabungannya 2 triliun dolar. Oh, berkomitmen meningkatkan perdagangan menjadi 2 triliun US dollar atau sekitar 29.000. 9.000 triliun pada Iya. 2030. Emang gede ininya. Pasarnya. Iya. Ya. Kita cuma beberapa saat sih ya di Inggris dijajah, ada yang bilang Mendingan dijajah Inggris. oh nggak ada yang mendingan. Mendingan nggak dijajah. Mendingan nggak dijajah. Mendingan nggak dijajah lah gitu. Tapi kayaknya negara Asia apa tuh kayaknya nggak ada yang nggak dijajah ya. Semua kayaknya dijajah ya. Thailand Sama sekali. nggak pernah dijajah. Nggak disentuh siapapun. Nggak disentuh siapapun. Gue pernah baca itu apa penyebabnya gitu. Kok bisa ya? Karena nggak seksi juga katanya. Oh, nggak ada yang bisa diambil dari negaranya. Bahasanya juga aneh kali. Capek ya. Capek dia mau ke situ. Kapung HAM. Gitu ya. Pas lagi sampai sana pulang lagi nih orang Belanda. Kenapa? Gue pusing ngomong itu. Padahal kan Indonesia juga nggak ngerti dia bahasanya ya. Iya, yang dia nggak ngerti bahasa Indonesia aja. Kita aja pusing. Sama Thailand. Kata orang ini orang Indonesia nih yang kita pusing bahasanya Iya. Indonesia. Dia masih pusing bahasanya Thailand. Tapi Kamboja, Laos emang nggak pusing bahasanya ya? Hah? Kamboja, Laos, Iya sih. Vietnam. Tapi ada yang mau diambil. Ketahuan kali. Ada Biarin sesuatu. aku pusing ngomong Iya, bahasa. Indonesia juga mungkin kan, rempah-rempah apa segala macam udah nggak apa-apa lah. Iya. Walaupun pusing bahasanya. Kalau Thailand nggak tahu juga ya kenapa ya. Alasan Thailand tidak pernah dijajah coba. Nah, Alasan Thailand tidak pernah dijajah. Wah ini penuh pelajaran nih hari ini nih. Nggak ada Rahman memang jadi terasa kegunaan ya. Oh iya ada. Kalau enggak kita cuma rezim bobrok gitu-gitu doang. Kacau ya. aduh. Emang sedikit itu pasti mewarnai yang banyak. Iya. Apapun sumbangsihnya gitu. Iya. Ini nggak ada Rahman kayaknya kita adem ya. Iya. Dan nggak ada, walaupun kita kehilangan celetukan-celetukan Iya. tidak penting itu ya, Iya, tapi iya. jadinya lebih ini. Ini setidaknya ada 6 alasan nih menurut Kompas. Berkat buah pikiran 2 raja, Oke. yaitu Raja Mongkut bergelar Rama 4 sama Raja Chulalongkorn Rama 5. Bergelar Rama 5. Tadi Rama 4 dan Rama 5. Pertama karena dia adalah buffer state. Buffer state itu apa tuh artinya? Ini negara penyangga apa ya? Iya kan ya? Nama Siam atau negara pemisah. Karena sekelilingnya kan dijajah Inggris dan Oke. Prancis. Jadi ini negara kosong gitu. Supaya nggak berdempetan banget nih antara yang Inggris sama ini. jajahan-jajahan. Ya. Inggris megang Malaysia, Myanmar, Prancis megang Vietnam, Laos, Kamboja. Semuanya ngelilingin Thailand. Oke. Jadi si raja inilah yang melakukan diplomasi dengan Prancis dan Inggris. Dia mengadopsi teknologi kebiasaan Eropa untuk melindungi kekuasaan Thailand. Iya. Oke.
Modernisasi gaya hidup ala Eropa. Oh. Jadi dia ngadopsi kebiasaan Eropa. Terus kenapa jadi nggak dijajah? Pendidikannya gaya Eropa, ngajarin bahasa Inggris, masukin mata pelajaran modern sehingga Geografi. mengenali negara Barat. Ya, tapi kenapa jadi nggak dijajah? Jadi pas negara Barat udah masuk, mereka udah ngerti gitu, apa gimana? Astronomi modern. Iya kali, nggak dibohongin. Nggak bisa dibohongin. Goblok lu ya. Terus Terus ke bawah coba. apalagi? Sistem pemerintahan Mandala. Mandala Soji. Eh, Membangun kekuatan tentara lokal untuk menempati wilayah-wilayah di luar jangkauan. Memang tidak sekuat Eropa, tapi memberi raja lebih banyak kekuatan untuk mengendalikan pemimpin lokal. Penguasa lokal digulingkan, dilucuti, dan pemerintahan pusat ke Bangkok. Perjanjian Browing. Kesepakatan yang dilakukan oleh gubernur Hong Kong waktu masih dudukin Inggris dengan Siam untuk menghapus pajak perdagangan luar negeri. Siam terintegrasi dengan hapus ini. Ya. Ikut Perang Dunia Pertama. ya. Makanya dari beberapa tadi 1, 2, 3 itu kayaknya semuanya juga melakukan itu ya. Cuman tetap aja dicaplok gitu. Iya ya. Kenapa dia enggak ya? Kayak bahasanya bener bang. Ah? Bahasa. Bahasa ya bikin ini. Atau setan-setannya serem. Nah, Kan film mungkin. hantu Thailand serem-serem. Bang. Serem-serem ya? Oh iya. Iya. Minim hasil bumi. Nah, ini mungkin. Inilah ya. Iya. Kayaknya. Siam tidak memiliki tanah subur. Berarti tongkat dan kayu tidak bisa jadi tanaman di Iya. situ. Orang Barat tidak tertarik. Nah, ya itu lah. Kayaknya inilah sebenarnya nih. Iya. Lebih untung ruginya ya. Iya, Kalau iya. gue masuk ke situ, untung ruginya dilihat Iya. minim ternyata. Kalau saya tidak salah ya, Siam ini kan namanya dulu Siam kan. Ya. Di Siam itulah pertama kali ditemukan ada orang kembar Kembar. dempet. Oh, makanya disebut kembar Siam. Siamese twin. Siamese twin. Iya, jadi orang kembar dari Siam kan, Siamis kan. Iya. Iya. Kalau nggak salah gitu. Siamese bukan yang di Jawa Barat. Siamis. Oh. Makanya disebutnya kembar Kembar Siam Siam. akhirnya. Coba lihat Siamese twin, iya bukan. Kan aslinya conjoined twin. Iya. Apa? Sembar dempet. nyambung. Itu disebutnya kembar Tuh. Siam. Why do they call them Siamese twins? Ayo sampai tahun 1800 disebutnya monster, jahat Monster, banget. aja. Anjing jahat banget. Oh iya benar. Karena ada twin brother Chang sama Eng yang lahir di Siam. Iya. Oh, jadi sirkus. Ini The Greatest Showman. Iya. Si Orang-orang P.T. aneh. Barnum. Iya, orang-orang. P.T. aneh. Barnum dia yang bawa pertama kali disebutnya Siamese twin. Ini orang kembar dari Siam. Makanya disebutnya jadinya kembar Siam. Sekarang kita kalau ngeliat orang dempet disebutnya kembar Siam. Siamis. Di Jawa Jawa Barat. Barat. Deket Tasik tuh. Iya. Ya, Mana iya. di mana Siamis? Twin. Siamese twin. Dulu disebutnya monster, jahat banget ya. Tapi kan karena tidak mengerti dulu. Iya, dulu masih belum Tahu tapi tidak mengerti. Iya, dulu HI dia. Iya. Iya. Bahkan kayak itu jadi sirkus ya, luar biasa ya. Kan memang banyak kan yang Si P.T. di Barnum, ya. ini apa namanya? Ya orang-orang beberapa ras aja masih ditontonin kan? Iya, ada Human Zoo namanya. Iya, Human Zoo. Jadi isinya orang-orang kulit hitam dari Iya. Afrika dibawa, ditaruh di kayak kandang gitu. Iya. Jadi orang-orang bule itu nontonin. Nontonin, Ih, ada iya. orang gini ya. Iya. Kasih makan. Iya, aneh banget ya zaman dulu ya. Kalau dipikir-pikir ya, Kacau emang lu orang barat ya. orang kulit putih. Iya. Iya, karena merasakan ini apa? White supremacy. Iya. Ras unggul. Berak lu. Oh. Terus apalagi nih, Arab Saudi akan beli saham Starbucks. Wow. Akan membeli namanya dana investasi publik Arab atau Public Investment Fund, PIF. Ya. Membeli saham minoritas Starbucks Corp yang dimiliki Kuwait Al Shaya Group. Buset. PIF ini punya dana 620 miliar US Buset. dollar. Dan itu hanya untuk mendapatkan saham minoritas, Bang. Iya. Dan dia aja tadi aja tuh 2 triliun tuh persemakmuran. Roda ekonominya 2 triliun. Cuman dia punya seperempatnya nih. Satu grup, satu perusahaan. Oh, iya ya.
Tadi 2 Gila. triliunnya US dollar juga ya? Iya. 2 triliun US dollar. Iya, iya, iya. Tapi itu semua negara persemakmuran tuh. Lah ini dia punya 620 kantor doang, miliar. kantor. Tapi emang Arab ini ya, waktu gue terakhir ke Arab. itu kapan ya? Haji apa umroh ya? Gue udah lupa deh. Udah mulai mau mencari pendapatan di luar minyak, di luar minyak. Karena mereka tahu itu terbatas kan. Iya, udah banyak banget tuh di pesawat-pesawatnya tuh iklan-iklan tentang keramahan Arab, Oh, tourism. Iya, iya, segala iya. macam itunya udah mulai. Oh. Apakah itu cuman gue tuh merasakan perbedaan antara haji sama umroh dari penerimaan tentaranya. Tentara. Iya, yang askar-askar yang jaga-jaganya. Heeh. Kalau di terakhir haji apa ya, tahun 2000 berapa gitu, udah mulai ramah-ramah lah. Dulu, Haji nih. iya pas haji. Emang dulunya? Kan gue sebelumnya umroh. Galak. Dia galak. Oh. Maksudnya tuh nggak melayani gitu, Iya, ngejaga beneran. Iya, Kita jadi iya, takut iya. ngapa-ngapain gitu. Iya, iya, iya. Bahkan mau nanya pun takut. Mm-mm. Nah kalau pas lagi haji, dia tuh udah ramah gitu, udah kayak tentara nih, pakai pakaian tentara, tapi nolong gitu. Lo perlu apa gitu, Iya, iya, gitu. iya. Oh. Jadi memang dia udah mau mulai meninggalkan si minyak katanya. Dan kayaknya mulai meninggalkan ini apa ya, kan kita ngelihatnya negara-negara Arab tuh konservatif. Iya. Ya kan mulai yang cewek boleh nyetir, Boleh apa nyetir. terus ada kayak videonya ada party juga, ada party. apa gitu-gitu Iya, kan. Iya. Benar-benar bisa jadi sih. Sebenarnya kan kalau misalnya yang di Arab Saudinya ya, itu kan cuma Mekah dan Madinahnya doang yang harus pakai. Dan harus orang Islam ya yang masuk. Madinah harus nggak? Iya. Wajib Islam ya? Iya. Nah. Di samping kan Mekah berbatasan dengan Jeddah. Jeddah ya. Di Jeddah udah boleh nggak pakai kerudung banyak. Dan Jeddah pun kan nggak harus orang Islam kan? Enggak. Kalau Jeddah. Jeddah Iya. enggak gitu. Kota Iya. internasionalnya gitu. Iya. Udah mulai terbuka gitu. Makanya dia beli aja nih Starbucks yang untung ya, Starbucks ya. Jualan Starbucks tuh. Iya, tapi dia belinya kan dari udah ada yang punya tadinya kan, saham minoritas itu kan. 15 miliar dia belinya. Iya. Ya bisnis Starbucks mencapai 15 miliar. Si PIF ini juga telah mendirikan Saudi Coffee Co. Coffee Co. Ambil saja Coffee Co. Pada Mei lalu investasikan 300 juta US selama 10 tahun ke depan untuk meningkatkan produksi kopi. Mereka emang punya kopi ya? Maksudnya punya produksi kopi kayak Kayaknya kita kopi gitu? enggak deh. Enggak, kayak tanamannya gitu kayaknya Tanamannya enggak ya? enggak ada kopi dia. Bisnis Starbucks Kayak menawarkan semua brand Amerika ada di sana deh, Lang. di negara-negara Arab. Di Mekah aja. Di Mekah ada ya? Iya kan banyak kan. Iya, Starbucks ada, McD ada, KFC ada. Tapi gue udah nggak inget sih. Lo nggak ingat? Kayaknya ada semua deh lah. Dulu sih ingat gue belum ada tuh kayaknya ya. Starbucks nggak ngeliat. Nggak tahu sih apa belum. Tahu, gue nggak inget. Iya. Sekarang udah ada semua ya. Udah ada semua. Dan semua. hotel-hotelnya pun kan chain hotel dunia kan. Dunia. Iya. Movenpick misalnya tuh. Hilton ada. Iya. Ada semua ininya. Oyo nggak ada ya? Oh, nggak ada, Red Doors Oyo. nggak ada. Nggak Siapa ada. yang mau tidur di situ kecil? Iya. Iya. Tapi Starbucks itu kalau kita perhatikan sebenarnya katanya Starbucks itu sebenarnya perusahaan perbankan yang besar. Iya. Karena kita kan pakai Starbucks card. Ya, misalnya orang nih pakai, gue juga pakai. Kita kan naruh uang bang ke Starbucks card Iya. untuk beli kopinya. Karena kalau pakai Starbucks card bisa dapat promo, bisa apa segala macam. Berarti kan Starbucks itu ngumpulin dana dari masyarakat yang bisa dia taruh di mana. Itu Iya. bisnis utamanya katanya. Setelah kesini-sininya, Iya mungkin ya. awal-awalnya memang jualan kopi. Kopi. Cuman Emang jadinya jualan kopi jadi ya dibanding dia ngumpulin dana, Dananya. iya kan lebih besar. Iya. Yang bisa dia taruh deposito, taruh di mana atau ngapain? Iya. Itu. Karena lebih banyak dana yang mengendap daripada ini kan. Yang dipakai. Kayak lo sekarang nih punya Starbucks card. Pasti ada saldonya kan? Ada dan diem. Kan gue nggak tiap hari beli. Iya. Ada di sana tuh. Nah, itu bang katanya. Sama kayak McD itu sebenarnya perusahaan real estate. Karena Karena dia lokasinya selalu beli.
Kalau yang gue pernah baca ya, jadi Iya. McD itu nggak pernah nyewa kalau lokasi. Dia tuh kabur. beli. Dibeli ini tempat nih. Gitu. Kayak lo deh, Starbucks lo berapa ininya? Saldo. Saldonya. Coba ya, saya cek dulu ya. Gue juga ada. Kayak ditawarin kan kalau mau ke Starbucks ya? Iya. Terus kan dia mulai berapa tahun terakhir berubah ke aplikasi. Iya. 217.500. Tuh. Ada nggak sejuta orang yang punya Starbucks? Ada. lah. Ada menurut gua. Apalagi dari zaman dulu masih bentuk kartu fisik Iya. ya. Itu udah banyak yang pakai. Taruh kata 100.000 dah. 100.000 orang. 100.000 dananya rata-rata. Oke. Kalau ada 1 juta udah 100 miliar ngendap. Ngendap. Dan ini nggak bisa kita uangin lagi kan sebagai customer. Cuman bisa dipakai belanja. Belanja. Untungnya apa? Untungnya Ada diskon. suka ada mendapat Starbucks point. Starbucks poinnya akan ditukar Kopi lagi gratis. di Jeko. Nggak bisa ditukar di kopi kenangan. Wow. Pokoknya kalau nggak salah senilai 5.000 itu dapat 1 star, 1 bintang. Kalau bintangnya udah 100 Bisa ditukar. jadi 1 minuman atau makanan. Minumannya pun ukurannya sampai grande. Ini sekarang gue punya gratisan. Tuh 2, 3, 4, punya 5 gue. Belum gue pakai. Bisa tuh gratis. Bisa. Datang aja bilang mau tukerin reward atau poin gitu. Udah. Ya. Lama-lama kan orang misalnya yang sering beli Starbucks jadi mikir, gue beli mulu nggak dapet apa-apa, gue punya Starbucks Punya card, Starbucks card. Ya. duit ngendep situ. Pinter orang-orang Pinter itu. orang-orang Itulah itu. kenapa mereka makin kaya, kita gini-gini aja, nggak Iya, kepikiran ke jauh karena ke sana. kita yang beli. Kalau kopi kenangan gitu-gituan udah pakai belum kartunya? Kopi kenal, so gue punya aplikasi juga Nah, cuman permasalahannya harus ada izinnya kali, Lang. sebagai nyimpen duit. Nyimpen duit. Iya. Tapi gue Gitu. pernah dengar di mana gitu, emang semua startup ujung-ujungnya tuh fintech, Kayak si financial technology. Gojek. GoPay yang dia kan, GoPay udah GoPay-nya banyak kan banget tuh. malah jadi perusahaan sendiri GoPay itu kan. Iya, udah banyak banget Nah, itu. ujung-ujungnya tuh katanya semua startup apapun awalnya ujung-ujungnya tuh fintech UUD. katanya. UUD, ujung-ujungnya duit. Duit. Cenah mah, Pinter-pinter ya orang-orang pinter ya. orang-orang. Iya ya. Kayak, emang untuk berbisnis itu kan katanya harus visionary kan. Ngelihatnya tuh 5 tahun ke depan apa yang akan jadi tren. Iya. Masalahnya tahu dari mana kita 5 tahun ke depan apa yang jadi tren. Atau mereka yang membentuk tren. Nah, kadang-kadang juga itu. Mereka bisa bikin pasar di tren. Emang intinya mereka Freemason, elit Wow. global. Elit global. Udah dikasih tahu sama elit global ini ntar yang akan tren ini. Ada yang elit RCTI, MNC. Global udah nggak ada ya? Global udah nggak ada. Adanya GTV. GTV. GTV Iya, sekarang. Itulah ini sekedar info ya, siapa tahu ada yang belum tahu soal Starbucks Iya, dan tadi-tadi ini. Dan kalau, nah gue ikut apaan ya? Kok gue bisa tahu Apa? ada kata-kata kalau lo mau bikin startup yang berhubungan sama teknologi, Iya. yang pertama harus lo pikirkan seberapa besar teknologi ini bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Kalau itu gede, lo akan cepat tumbuhnya. Contohnya Gojek. Ya, Itu memang menjawab permasalahan masyarakat tentang transportasi. iya. Dan pesen-pesen makanan habis itu. Pesan-pesan makanan Iya, langsung naik. iya. Pinjol. Pinjol. Walaupun teknologi lo rendah, tapi lo menjawab kesulitan masyarakat untuk dapetin duit pinjaman. secara cepat. Iya. Naik. Makanya banyak orang yang startup kayaknya keren gitu, tapi dia tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Atau masyarakat belum butuh itu. Belum butuh, iya, benar. Jadinya ya begitu-begitu aja. Ada yang bikin marketplace sendiri yang kayak gitu. Iya. Kayak Tokopedia segala macam itu sangat menjawab kebutuhan masyarakat, apalagi pas pandemi. Tokopedia udah ada dari lama. Ya. Itu. Jadi kalau mau ngapa-ngapain lo bikin dulu masalah. Iya. Baru ntar kita jawab. Sama kayak virus dan antivirus. Jualan virus dan antivirus. Iya. Sama kayak COVID. Enggak ya? Enggak. Kalau itu beneran ya? Itu beneran. Bukan jualan vaksin ya? Bukan jualan vaksin. Akhirnya ada yang jualan. Akhirnya ada yang jualan. Tapi kan selama kita masih enggak juga sih ya. Enggak gratis sebenarnya ya. Apa? Kan kita gratis. Kan ada orang bilang, ya udahlah lo mau bilang ini konspirasi kan yang penting vaksinnya gratis ke gue. Iya. Kita nggak ngerasain. Tapi kan
Vaksinnya dibayar sama negara, Dibayar. uangnya keluar dari negara. Tidak ada makan siang gratis. Betul. Adanya udah dibayarin duluan. Udah dibayarin duluan. Ada yang bayarin duluan. Ya. Tidak ada makan siang gratis. Ya, Ya kan? udah lagi. Memang banyak Memang- konspirasi. Betul. Sistem dunia tuh kita nggak bisa ngeliat dari satu sisi doang. Kita ngeliat belakangnya kok kesini, kok ke situ. Jadi, ya, Sistem ribet, kapitalisme ini ribet memang. bingung. Makanya ribet. Saya heran kenapa masih banyak orang yang mau jadi pemimpin, jadi presiden gitu, ngurusin Adrenalin yang dibutuhkan. ribet bang, ngurusin negara bang. Ini masalah dunia, negara udah ribet, apalagi masalah dunia. Kalau jadi presiden kan harus ikut masalah dunia. Kita aja nih ribet lah bikin HOI. Tapi mau terus. Iya. Ribet, salah ini, salah itu. Dion dibully ini segala macam. Ini tetap aja mau, ya itulah. Gua kan kemarin yang bikin video reels itu kan, yang ngomong terus terakhirnya gua potong. Oh, itu aja orang masih nyalain Dion. Ini Dion yang bikin. Di Twitter juga Pak Dion. Ini pasti Dion nih, pasti dipencet Dion. Pasti aslinya 1 jam tapi sisa segini karena Dion. Emang udah identik kesalahan sama dengan Dion. Sama dengan Dion, ya. Nah, makanya kenapa ada orang masih pengen jadi presiden Karena dan masih dibolehin. presiden 2 periode tak dilarang. Nah, Lah, aneh kan? kok udah ada sih? Gue baru baca ini. Ada, gue juga udah sempat baca nih kemarin. Presiden 2 periode tak dilarang maju cawapres. Nah, MK udah ada keputusannya. nih coba kita ini lihat nih. MK menyatakan bahwa presiden yang telah menjabat 2 periode bisa menjadi calon wakil presiden Oh, wakil. untuk periode berikutnya. wakil. Jadi SBY boleh nyalonin lagi. Jokowi boleh nyalonin lagi. aneh ya. Megawati 2 periode. Boleh. Ya maksudnya siapapun udah boleh sekarang. Megawati mah nggak perlu nyalonin, ngapain? Oh iya kan juga udah berkuasa. Oh, wis. Menurut juru bicara MK, tak ada peraturan yang melarang hal tersebut. Namun lebih kepada etika politik jika presiden 2 periode ingin jadi wakil. Ini soal etika politik aja gitu. Oh, wakil presiden, cawapres. Cawapres. Oh iya. Kan dulu juga ada yang itu. Ada yang mengusulkan tuh. Waktu SBY. SBY udah 2 periode. Terus kan lagi coba pasang-pasangin gitu dengan segala macam kemungkinannya. Ada yang bilang cawapresnya coba SBY kalau mau terus ada di sini lo jadi cawapres dah. Kayaknya bakal kepilih presidennya. SBY dulu 2 periode sama JK terus ya? Enggak. Yang kedua siapa? Budiono. Oh iya, Budiono. Tapi permasalahannya begini, lo boleh jadi cawapres ya. Oke, kepilih. Presidennya entah meninggal entah apa, lo jadi presiden. Iya. Nah, boleh nggak? Kan nggak boleh 3 kali. Tapi kan secara peraturan memang wakil yang naik. Iya, tapi dengan otomatis lo melanggar. Udah. Iya, karena presiden hanya boleh 2 kali. Nih, coba ya. Nih, yang si MK nih yang soal jadi wakil presiden berdasarkan pasal ini nih. Pasal 7 UUD 45. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Oke, 1 kali lagi berarti Iya, kan? berarti 2 periode kan. Iya. Nah, menurut Fajar tadi itu juru bicara MK, pasal tersebut tidak mengandung larangan bagi presiden 2 periode untuk menjadi wakil presiden. Iya. Tapi tidak mengandung larangan kan bukan berarti boleh dong. Iya, secara etika. Makanya secara peraturan, iya. boleh kayak Iya. wakil presiden terus nyalonin jadi presiden. Iya. Walaupun dia udah 2 Tapi periode. secara etika, Enggak. Iya, ya. Ya tapi itu kalau misalnya lo kepilih nih, lo bekas presiden 2 kali, mau maju lagi jadi wakil presiden, gue presidennya, jalan setahun gue meninggal, yang gantiin kan, gue. padahal nggak boleh 3 kali presiden. Tapi kan hitungannya dia dari wakil bang, bukan salah dia. Kan bukan. Gimana dong? Berbeda hal jika presiden 2 periode ingin kembali jadi presiden. Tidak boleh jabat untuk periode ketiga. Paling lama tuh 2 kali masa jabatan. Iya, artinya kalau lo jadi presiden lagi boleh. Begitu gue meninggal nih, setelah jadi wakil presiden. Karena ini kan hitungannya masa jabatan lu.
Iya dong. Iya, iya. Gue wakil nih. Gimana ya? Ribet ya, nggak usah dah, mendingan dah ya. Dia mau Iya. jadi cawapres juga jangan dah, ngapain udah jadi presiden. Iya udah pernah, udah cukup lah hidupnya ya. Tapi ada yang jadi menteri terus jadi wali kota lang. Ada. Tapi kan jadinya turun itu. Iya, secara Oh, iya, iya. apa namanya, hierarki birokrasi itu turun. Dari presiden ada yang jadi menteri nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi dari calon presiden jadi menteri ada. Prabowo dan Sandiaga. Iya. Dan cawapres. Dan nggak ada yang bahas kayak sesuatu yang biasa ya. Ya udah aja gitu. Ya udah ya gitu. Ya udahlah jadi menteri. Iya ya. Kacau deh hidup ini deh. Iya kalau Nah, Nih, apa sih? tapi ada Puan Maharani dilaporkan ke MKD kenapa? tunggu ini, dia mengatakan bahwa apa coba tulis yang tadi sebentar bawahnya, bahwa pembatasan masa agar tidak terjadi orde baru ini bukan salah satu alasan amandemen, tidaklah elok maju untuk kalau kata apa sih peneliti sebaiknya nggak ikut Ya, meski jadi cawapres. ya. Kayak ini tuh, ya itu tuh. Tidaklah elok, nih keren bahasanya ini. Tidaklah elok. Jika seorang presiden 2 periode maju untuk menjadi wakil presiden dengan memanfaatkan ruang normatif di dalam pasal konstitusi. Untuk apa lagi presiden maju jadi wapres? Itu hanya akan jadi legitimasi kekuasaan buta saja. Nah, emang itu dia maksudnya. Mas Budi. Wah. Iya. Tapi emang itu maksudnya. Maksudnya Iya. kalau begitu dipastiin aja supaya dia juga tidak bisa memanfaatkan ruang normatif. Iya dipastiin aja boleh Dipastiin nggak aja. nih? Yang sudah jadi Berarti harus bikin UUD baru dong? Undang-undang baru dong? amandemen. Amandemen? Iya, amandemen dengan penambahan. Yang sudah menjadi presiden 2 kali ini tidak boleh menjadi Tidak boleh mencalonkan lagi di... baik menjadi Iya. presiden maupun Wapres. wapres. Tidak boleh maju lagi di Kontestasi kontestasi pemilu. Pilpres. Kalau nyalek boleh kan? Nyalek, ya boleh. Iya, Nah itu juga kayaknya ada nggak yang dulu bekas presiden jadi nyalek ya? Atau nyalek? anggota DPR Ya, jadi anggota DPR belum. Kalau kita kayaknya belum Kayaknya ada. nggak ada deh. Iya, iya. Kita kan baru dikit presidennya. Kalau ketua partai banyak. Jadi ketua partai. SBY, Bu Mega. Bu Mega. Ya udah itu aja sih. Amin Rais. Kan dia nggak kepilih-pilih. Ya kan, Udah jalan belum sih dia? main suling. Yang bilang waktu itu mau jalan dari ini, Jalan dari mana? dari Jogja ke... Emang mau jalan ya? Iya apa sih coba deh, janji Amin Rais jalan dari Jogja ke Jakarta. Kalau apa gitu. Tuh. Nah, jalan kaki Jogja Jakarta ada tuh. Nazar saat Pilpres. Nah, nazarnya aneh-aneh sih. Di fotonya nunduk lagi nih. Ngambil dari YouTube. Jika Jokowi menang, dia mau jalan kaki dari Jogja Jakarta, tapi sampai saat ini belum dipenuhi. Padahal Jokowi udah menang dan Prabowo Subianto dan Sandiaga pun udah masuk Jokowi sebagai menteri. Iya ya, belum ya. Ditagih tuh. Ya. Karena dia waktu itu yakin sekali Jokowi tidak akan menang ya. Iya, Dan Prabowo yang menang. iya. Iya ya. Iya dong. Jadi dia nazarnya bukan karena kalau menang gue seneng, Enggak. gue rayakan dengan ini. Enggak kayaknya. Bukan gitu ya? Ya lah, jangan mana sampai gue. lah. Ya. Nih kalau sampai Jokowi presiden nih jalan kaki gua dari Jogja Nah, ke itu- Jakarta itu kali. ininya kayak begitu ya? Kayaknya kayak gitu. Dibanding sama, wah nanti kalau Jokowi menang, gue mau jalan dari Jogja sama Iya, ke Jakarta. kayaknya. Oh, enggak gitu. Karena kalau iya berarti harus udah dilakuin dong karena dia seneng kan. Iya. Dan udah aja gitu ya. Mau diapain ya? Ya udah, mau udah kasihan juga sih, udah tua juga. Iya, kenapa ya? Iya, tapi ngapain nazar gitu sih? Tuh. Oh, ini Amin Rais tahun 2020 minta agar Jokowi berhenti melakukan politik yang menimbulkan perpecahan di Indonesia. Amin menyebutkan ada 2 pilihan untuk Jokowi. 1, mundur dari jabatan sebagai presiden atau melakukan rekonstruksi ulang negara. Wah. Nah, coba sekarang kenapa dia belum jalan kaki? Sepatunya rusak kali bang. Kenapa dia belum jalan kaki coba? Kenapa Amin Rais tidak jalan kaki? Apa Amin Rais
Nah, Tidak. gantikan Amin Rais. Tuh ada gantikan Amin Rais jalan kaki Jogja Jakarta tuh, Lili. Lili siapa? Oh udah ada yang gantiin. Mas Lili nih. Apa tuh ngomongnya tuh gantiin tuh? Aksi jalan kaki Jogja menggantikan Nazar Amin Rais. Ya, Aminnya bukan Amin lagi. Salah orang dia, nggak merasa nanti. Ngapain dia? Siapa dia? Mengaku tidak ada persiapan khusus, dia hanya bawa 2 kaos, air minum, bendera merah putih dan uang 50.000. Target saya 22 hari sampai Jakarta. Ya, di jalan bisa tidur di masjid atau emperan toko. Nah, tapi kenapa dia Ngapain? inisiatif? Lili mengetahui Nazar Amin Rais setelah baca berita. Tapi tidak dilaksanakan, agak sedikit geram. Terus dari hati saya menuju Jogja. Ujar Lili di Tugu Jogja. Emang dia orang mana? Oh, orang Magelang. Bukan, Neng. Dari Jogja ke Magelang ke Temanggung. Ketemu si Aska. Oh, berhubung Pak Amin sudah tua. Ya ampun. Saya terketuk. Lilik tidak menghubungi Amin Rais. Sebab apa yang dilakukan adalah inisiatif sendiri. Kenapa ya? Nah, ya. Apa yang didapat, Bang? Emang ada hukumnya melakukan nazar orang lain? Lu dapat Nazar tuh nggak ada. Nggak ada. Nazar itu adalah sesuatu yang tidak wajib dan menjadi wajib karena orang itu mewajibkan. Berarti wajib bagi orang itu aja kan? Iya, bagi orang itu. Itu yang ngomong. Saya. Tapi kalau tidak dilakukan kalau kondisinya sudah tercapai, Iya. ada syarat untuk menjadi wajib gitu. Misalnya ini nih. Ya. Dia kalau Jokowi jadi presiden, saya akan jalan kaki jauh di Jogja ke Jalan Jakarta. kaki Jogja dan Jakarta itu bukan sebuah kewajiban. Iya. Menjadi wajib. Menjadi wajib karena gue bilang gue akan jalan kaki kalau X terjadi. Nah, begitu X terjadi, kewajiban itu udah Harus. Kalau tidak dilakukan, ya nggak boleh dong. udah nazar. Ya? Udah nazar. Udah dicatat sama Udah iya. yang di atas. Iya. Jadi kesimpulannya apa? Hati-hati kalau bernazar. Ya, hati-hati kalau bernazar dibilang. Bernazar itu sebenarnya ada syaratnya nggak sih, Bang? Harus yang kalau sesuatu yang kita mampu lakuin kan jadi gampang dong. Iya nggak? Misalnya kalau Jokowi jadi presiden, gua nazar akan minum air putih, ya kan memang. Boleh nggak kayak gitu? Kan pasti. Nggak boleh. Ada makanya ada syaratnya nggak? Nazar tuh harus gimana? Nggak ada syaratnya. Nah, Cuman dianjurkan untuk menghitung kemampuan diri sendiri. Misalnya orang miskin. Ya. Misalnya orang miskin. Terus anaknya lagi sakit. Ya. Atau lagi ujian mau masuk universitas negeri. Ya. Terus dia nazar, kalau anak gue masuk universitas negeri, gue mau potong kebo 7. Itu udah di luar kemampuan. Jangan lo melakukan itu gitu. Karena kalau sampai anak lo masuk universitas negeri, lu harus ngelakuin. Motong kebo 7 1 aja lo belum bisa beli selama hidup. Diledekin sama Dan kebonya. itu jadi hutang. Jadi Coba hutang, deh. Bang? Iya jadi hutang. Coba nazar deh. Syarat sah nazar mengucapkan. Tapi nggak boleh sesuatu misalnya kalau anak gue Lolos. masuk negeri, gue mau sholat. Oh, itu bukan, karena ini sholat udah Iya. kewajiban. Misalnya paling nggak misalnya gua akan nyumbang ke masjid Itu 50.000 misalkan. Makanya ada yang bilang nazar itu apa ya? Apa? Cara pelit katanya untuk beribadah. Cara pelit. Iya. Karena lo mensyaratkan sesuatu dulu. gua harus dapat ini dulu. Iya, kalau lo mau bersedekah gitu. Oh, gue mau sedekah kalau ini ya gitu. Sebenarnya sedekah nggak harus ada syarat harus ini harus itu gitu. Katanya ya, gue baca di mana ya itu ya. Berarti apa nih nazar tuh? Gimana sebenarnya, Bang? Janji. Itu artinya janji. Nazar secara bahasa itu artinya janji. Janji. Sedangkan nazar menurut pengertian syara adalah menyanggupi melakukan ibadah. Tuh, yang bukan merupakan hal wajib bagi seseorang ya. Tapi kan menjadi wajib begitu bernazar. Tuh, makruh, mubah, haram tuh nggak ini. Saat seorang berjanji, nazar tidak sah. Oh, itu juga tidak sah nazar itu melakukan sesuatu yang wajib baginya, kayak sholat. Ya. Sebab sholat itu tidak dinazarkan pun ya wajib. Wajib ya. Adalah perkara yang dihukum oleh syariat sunnah atau fardu kifayah. Seperti nazar sedekah sama fakir miskin. Nazar akan mensolati jenazah. Nazar ada. Sepertinya ini bernazar akan mensolati jenazah fulan dan contoh hal sunnah dan fardu kifayah yang lainnya yang sifatnya baik.
Oh. Tuh. Ya. Sebenarnya kalau di sini sih pengertiannya ibadah-ibadah doang. Nggak ada tuh nazar jalan kaki yang gitu-gitu tuh nggak ada. Iya sebenarnya nazarnya tuh ibadah ya. Iya. Ya. Tuh kan, saya akan berpuasa Senin dan Kamis 1 bulan jika saya juara kelas. Senin Kamis tuh puasa sunnah. Akhirnya menjadi wajib kalau lo juara kelas. Oh, oke. Itu. Jadi 1 bulan penuh, ya. Iya. Jadi lebih baik milih nazarnya yang gimana, yang kita. Jadi kalau dalam pengertian ini, Amin Rais tidak bernazar. Karena Jalan kaki bukan ibadah. Bisa kecuali jalan kaki dari Jogja ke Jakarta dan akan mengunjungi tiap masjid, menyumbang tiap masjid yang saya lewatin misalnya. Iya. Tapi ini kan dalam perspektif agama. Oke, lo bukan nazar. Tapi lo udah janji. Janji adalah hutang, janji masalahnya. adalah hutang. Bener. Iya. Mungkin nggak masuk dalam term ibadah, nazar. Oke. Tapi tetap aja Tetap udah janji. Udah janji. Ya. Apakah memang janji boleh tidak ditepati? Nggak tahu. Itu. Ya. Itu kali ya penyebabnya. Gue nggak nazari ini kata si Amin Rais. Ini apa nih? Berita yang mana? Oh, coba ke atas lagi tadi dikit. Kenapa? Oh, lilik. Oh ya, oke. Agar tidak ada bulian di masyarakat katanya. Tambah dibully. Oh, tujuan Mas Lilik tadi biar nggak dibully lagi, Mas Amin. Oh. Ya, ada aja ya. Iya. Wayangnya belum ada sampai di Jakarta, dia ingin ketemu Pak Jokowi dan menyerahkan surat dan tokoh wayang Sengkuni. Hah? Amin Rais tak pernah bernazar. Nazar jalan kaki dari Jogja ke Jakarta jika Jokowi tidak pernah dicobakan oleh ketua. Oh, nggak pernah. Nah, ini ditegaskan oleh ketua PAN DIY Nazarudin. Nah, namanya Nazarudin. Udin nggak pernah nazar. Hah? Nazarudin, Pak Nazarudin ini ketua PAN di Jogja ya, DIY. Iya. Setahu saya nggak ada Pak Amin Rais ngomong gitu. Udah gitu doang. Bawahnya? Nazarudin menyampaikan, coba. Nah, jika internal partai nggak pernah dengar kayak gitu. Dia juga enggan menanggapi Pak Lili. Semua dikait-kaitkan jalan kaki gitu. Karena nama dia Nazarudin. Iya. Semua dikaitkan dengan saya gitu. Tapi coba lihat, ada nggak sih bener nazar Amin Rais jalan kaki? Pernah ngomong nggak dia Pernah ngomong beneran nggak? ya? Pernah ngomong nggak? Ngomongnya di mana gitu? Apakah? Nggak deh. Amin Rais. Amin Rais. Nah, itu bawah. Bukan 2014. 2019 dia ininya. Ini 2014? 2019 ya? Iya. Atau ada videonya dia pernah ngomong? Atau di mana ngomongnya? Itu benarkah? Benarkah coba? Ini yang tadi juga ini. Iya. Si Lilik, Pak Lilik ini beritanya. Itu dia ngomongnya di mana? Ada YouTube gak ya? Dia makanya ngomongnya di mana? Itu mengingatnya bawah. Mengingat nazar Amin Rais saat Pilpres 2014 ini. Coba. Ada gak seorang warga Blora? Ya, Lilik lagi. Si Lilik mulu. Tahu saya nggak ada kata Nazarudin lagi. Iya, janji mana? Nggak ada, ini yang berita yang tadi juga. Amin Rais minta sikap Amin. Awak media mengklarifikasi alih-alih menjelaskan Amin Rais menantang pembuktian pernyataan itu. Bahkan ia janji jalan kaki. Oh ya. Oh, pertanyaan Amin Nazar itu ditayangkan wawancara TV One. Dia lagi ngomongin soal dulu kan dia pernah nyebut Prabowo dalang 98. Kenapa sekarang dukung? Dia bilang itu pernyataan yang dibuat-buat. Saya tantang.
Oh, Anda bisa cari. kembali potongan koran atau media atau radio televisi yang pernah dia ngomong gitu. Iya. Dalang 98. Iya. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik kalau perlu sambil engklek. Saya nggak seperti itu. Insya Allah saya nggak pernah nuduh Prabowo begitu. Berarti bukan jadi presiden dong. Terbukti bahwa Amin pernah minta Prabowo diadili, ditemukan kemudian tak hanya 1 tapi 2 clipping koran. Oh, pernah di Kompas 4 Agustus 98. Jadi dia nazarnya. Nah ini nih videonya nih. Nah, saya minta Prabowo jangan menunjukkan fakta sepotong. Oh, tapi bukan karena Jokowi jadi presiden. Bukan Jokowi jadi presiden. Tapi buktiin kalau dia pernah bilang Prabowo tuh dalang. Tapi di 2014, kalau 2019 dia nazar lagi. Nazar mulu. Nazar. Iya, dia nazarnya saat Pilpres 2014, ditagihnya 2019 kali atau Enggak. gimana? Bawahnya lagi coba. Ini gara-gara Amin Rais nih kita jadi ribet nih. Di mana sih? Tuh, PDP singgung nazar. Disebutinnya di mana sih? Udah ini gantikan Amin Rais. Tuh, banyakan yang dia ya. Banyakan yang lilik ya. Kita nggak tahu ya. Nazar ya. Apa jangan-jangan dia nggak nazar beneran? Dia hanya sekedar Udin. Jadi Nazarudin. Dia tidak nazar, dia hanya Udin. Mana sih? 2014 tuh. Diketahui Amin pernah menyatakan akan jalan kaki ke Jakarta jika Jokowi terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2014. Namun Amin tak pernah melakukannya. Nah, ya mungkin mau jalan ke Yogyakarta pertemuan disampaikan. Amin Rais minta masyarakat tak terburu-buru mengkritik kinerja Jokowi. Nah, ini dia baik ya Jokowi. Tahu, gimana sih lo Min? Nggak jelas banget nih Amin Rais ya. Gimana sih Min? Padahal dulu dia disenangi sama orang-orang ya. Awal-awalnya nggak sih? Waktu zaman-zaman dulu. Reformasi? Iya kan? Iya. Reformasi. Lama-lama jadi aneh. Jadi aneh ya. Emang itu bener quotes-nya di film The Dark Knight Batman tuh. Apa itu? Si ini nih kalau nggak salah, si akhirnya yang jadi Two-Face tuh. Iya. Nonton nggak The Dark Knight? Gue Joker. nonton kayak tapi gue lupa-lupa. Nah. Ya. Ada dia bilang, you either die a hero Or you live long enough to see yourself become the villain. Lama-lama lo akan jadi penjahat. Jadi penjahat. Lu atau lu mati jadi Atau pahlawan sekarang, atau lu lama-lama lihat lu jadi penjahat. Di situasi tertentu ya. Iya. Nggak semua orang kayak gitu sih. Iya. Karena kalau itu kan dia kalau nggak salah si Two-Face yang ngomong, dia ngomong itu kan dia tadinya kan jadi senator yang diluluhkan masyarakat Iya. kan. Akhirnya dia apa? Kecelakaan tuh akhirnya dia jadi Two-Face. Jadi jahat. Gitu. Tapi lu bisa nggak ketemu beritanya Amin Rais. Amin Rais kapan ngomongnya? Apa ini konspirasi juga? Wah. Jadi ngomongnya karena apa nih? Nazarnya tuh dia sebenarnya karena apa jadinya? Jokowi menang. Jokowi menang atau nyari bukti dia pernah ngomong Prabowo dalam 98? Jokowi. Iya, kalau yang dia omong-omongin sih dia nazar Jokowi menang. Tapi kalau yang kita lihat dari beritanya, yang kita dapat adalah dia pernah bilang mau jalan kalau perlu pakai engklek. Sambil engklek tuh ini ya? Iya, kayak enggrang kayaknya ya, yang gitu-gitu ya. Engklek kan bukannya main yang lempar batu loncat tet. Engklek. Iya dong. Engklek coba lihat engklek. Engklek apa? Oh iya. Iya, jadi maksudnya dia Jauh. dari Jogja ke Jakarta Main klik, gituan. loncat. Tapi kan sulit, kita harus gambarin dulu. Sepanjang 500 km. Iya. Hopscotch bahasa Inggrisnya. Apa Iya, namanya? engklek itu hopscotch. Iya. Aduh, makanya nazarnya jangan ribet-ribet atau jangan terlalu emosi terbawa emosi ngomong. Ya itulah yang kita sering ngomongin. Lingkungannya tuh udah ngasih satu informasi terus. Udah pasti ini menang atau udah pasti lawan kita kalah. Jadi dia ke bawah terus ngomong. Kayak yang waktu Prabowo yang udah sujud syukur bukan sih? Iya. Nah, yang kayak gitu kayaknya. Di TV One. Iya. Karena dari quick count udah menang katanya. Yang dia kasih ke Prabowo tuh yang bagian yang dia menang aja kan, anak beberapa Daerah yang menang gitu. Dikasih aja ke dia gitu.
Iya. Kan Sian. kasihan. Untung jadi menteri. Kalau nggak jadi menteri, kalau nggak dipilih jadi menteri, jadi apa Prabowo sekarang? Wah, Ya tetap sudah tetap enak. kaya. Naik kuda. Ini kalau dilaporkan MKD kenapa? Pak? Karena merayakan ulang tahun Kan bukan dia. di Hokben. Oh. Maksudnya bukan dia. Di dia. gedung DPR. Kan bukan dia. Nih, Oh, Puan tidak. Maharani dinilai melanggar kode etik DPR karena tidak menghentikan sementara rapat paripurna ketika mendapat ucapan. Harusnya berhenti itu. Berhenti. Itu dibiayai oleh negara. Iya. Berhenti dulu loh, nggak usah Iya. rapat. Karena ini adalah masalah pribadi. Iya. Oh gitu. Sementara di luar ratusan buruh mau ngucapin selamat nggak bisa masuk. Ah. Iya, ini melanggar etik sih. Etik. Dia punya kewenangan untuk, oke kita berhenti dulu dah kalau lo pengen ini. Nanti begitu dia berhentiin diomongin lagi. Masa Ibu Puan membentikan rapat paripurna hanya untuk merayakan ulang tahunnya? Aduh, coba salah lagi. Yang salah adalah kenapa Orang-orang itu, yang lain. nggak usah dirayain. Nah, yang lain kenapa? Yang inisiatif masang lagu Jamrut, Iya. berdiri gini-gini. Maksudnya lagu siapa? Krisdayanti. Krisdayanto. Iris Dayanto harusnya. Itu. Emang tapi serba salah ya kalau ini ya. Ini salah karena memang dalam sidang Iya, resmi iya. terus ada kayaknya sebuah Ulang tahun kayaknya enggak sih. kayaknya. Beda kalau kita lagi di sekolah, Iya. dari temennya ulang tahun atau apa, lagi syuting. Tapi oke, kalau lo mau berhentiin dulu dia kan mintanya kan. Iya. Di break dulu. Terus diselingi ucapan ulang tahun. Iya. Salah lagi nggak tuh? Mungkin kalau breaknya pas bisa jam makan siang. Nah, tuh. Iya, jadi pas misalnya kita break ya jam makan siang, tapi sebelum pada bubar, nih kasih Kita ini tahu ada dulu. ulang tahun nih Bu Puan. Iya. Tanggal 6 September ya kemarin kalau nggak salah. Iya. Itu. Ditambah lagi di luar lagi di luar demo, lagi Bang. demo. Jadi makin-makin itu terasa tidak etis. Tidak sensitif, tidak peka terhadap tidak ini. peka. Iya. Jadi ini digugat, ini apa, meminta Puan Maharani minta maaf ya. Minta maaf karena tidak bagi-bagi makanan. Ada Nah, yang udah gitu dia pada satu masa dia sempat pernah nangis-nangis karena BBM naik gitu. saat SBY ya? SBY. Jadi banyak lah ininya. Tapi kan SBY kan dulu ada iklannya kan BBM turun 2 kali. Tapi naiknya Ada kan dia pernah nurunin BBM iya, juga kan? Iya. Walaupun ada yang bilang katanya bisa turun sekali, cuma biar keren kayaknya 2 kali gitu. Ini juga di kemarin turun BBM. Mana? Sebelum naik Pertalite sebelum 10.000. Pertamax turun. Pertamax Turbo turun. Oh turun harganya. Oh iya benar. Iya. Karena terakhir gue isi 17.900, Toto sekarang 15.900. Iya. Iya benar. Pertamax turun, yang naik Pertalite doang. Terus kemudian ya. Tapi sekarang jadinya si Pertamax aja tuh jadi tipis sama yang swasta. Sekarang Pertamax aja kan 14.500. Sekarang BP 15 berapa ratus gitu. Jadi beda-beda dikit. Tadinya kan jauh kan? Jauh ya. Pertamaxnya berapa? Pertamaxnya 12,5 12 ribuan. Ininya yang swasta agak jauh Bisa tadinya. 16. 15. Ya. Sekarang jadi tipis bedanya. Gitu. Oke lah, Jadi, apa lagi nih? kita belum baca. Lupa loh, gue gak gila kita terlalu semangat. Iya. Karena apa tidak ada Rahman. Di itu aja deh, di OTW aja deh. Karena tidak ada Rahman. Emang kita sempet bang syuting OTW? Kan lo bukannya cabut jam 1 katanya. Ya udah langsung ini aja. Apa? OTW nanti aja. OTW kapan nih jadinya? Iya, Ini kapan? kita Sabtu ini masih ada. Tapi ini masih ada. Sabtu ini masih ada, Sabtu depan yang belum ada. Iya. Tanggal? 24. Nah sebelum itu ada nggak? Nggak ada kayaknya. Sempet nggak? Nggak ada. Kita kan syuting terakhir dulu ini, baru syuting lagi 25. Aduh. Nah OTW nggak kita Apa? sekarang? Nggak tahu lu yang mau pergi. Kalau sekarang mah kelar bisa. Oh bisa. Oh ya udah. Ini berhentiin aja dulu. Oh, iya. Terus kita langsung OTW. Ini udah berapa durasi? 1
Iya, udah 1 jam 25 menit Udah juga. lah, cukup ya. Cukup lah. Iya, gua kira tadi takutnya mepet. Enggak. Aman ya. Aman. Berarti apa namanya nih? Saweria di On The Weekend. On The Weekend. Sama gambar. Sama Gambar ada kayaknya deh. Kayaknya Iya. ada dari tadi gambar ya. Ada. Bagus-bagus lagi. Iya ya. Ada yang bagus gue. Nanti On The Weekend juga gambar. Iya. Apa lagi ya? Udah ya? PayPal, On The Weekend. Semua lah On The Weekend. Semua On The Weekend lah. Nanti Iya, di iya. On The Weekend udah ada Rahman. Iya. Enggak, belum ya? Dong, belum. Masih. Iya. masih ada di Solo. Ya, jadi silakan dikasih komentarnya bagaimana rasanya episode tanpa Rahman. Tanpa Rahman. Memang ada hambar-hambarnya sih. Iya, sedikit. Ada hambar-hambarnya. Celetukan, ada. apa info-info tambahan, ketawa-ketawa aneh, Iya. agak-agak hilang sedikit. Tapi Iya. relatif lebih lancar. Lebih lancar. Tapi kalau Cepet. dilihat dari sisi ini nih, pemberitaan apa ketik-ketik cepet, Ganis. Iya, makanya. Ganis cepet. Nggak ada tekanan. Iya, langsung setar. Setar, iya. Ini sekarang kalau ada Rahman sebelahnya, pasti ini itu di atas. Ya. Ini bukan itu. Oh. Tapi kalau dia yang megang laptop, Lambret. Atau. oke dah. Oke, kalau begitu Mantap. sampai ketemu lagi di Hohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. HI.